jadinya bahkan mengambil PK-nya itu dari inspirasi SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PK dimanapun Anda berada, kembali di Serambi Kota Barat Podcast. Kali ini bersama dengan saya Anna Azlina. Nah Sobat PK, kali ini kita berada di program Bincang-Bincang. Nah untuk edisi kali ini ya tentunya saya tidak sendiri. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber atau bintang tamu. Nah khusus untuk edisi kali ini nih sangat spesial nih ya Sobat PK. Karena untuk tamu kita di kali ini itu datang dari daerah yang sangat jauh, yaitu dari kota Jayapura. Nah tentunya hanya akan tayang di edisi kali ini. Jadi Sobat BK jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan podcast di edisi kali ini. Baik Sobat BK, langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di studio podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ini kalau ada pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi barangkali saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat PK. Barangkali dari Bapak, monggo. Terima kasih waktu kesempatan untuk saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wiji, SPD dari SD Muhammadiyah Apipura yang terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Provinsi Papua nih ya Sobat PK ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suroso, ya SPD, ya lahir di Jawa. Jadi dari tepatnya di kota Tulungagung, tanggal 10 November 1964. Ya. Alhamdulillah mulai tahun 85 kita sudah hijrah ke ujung paling timur, yaitu di Papua, dan tepatnya di waktu itu masih di pedalaman Papua sana, dan sudah berkeluarga kita pindah alhamdulillah di kota, dan sekarang tinggal di Kota Jayapura, dan alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Dan Sobat PK, jadi untuk hari ini SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta kita kedatangan tamu, yaitu dari SD Muhammadiyah AB Pura dan juga SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura. Jadi sekitar ada 7 guru dan juga 2 kepala sekolah, dan Bapak berdua ini salah satu ya dari rombongan yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, ini Bapak, ini kalau saya dengar ya, saya dapat informasi itu kan kunjungan di sini itu merupakan kali ketiga. Ya, kali ketiga ya. Nah, ini yang kunjungannya itu di tahun pertama sama ke tahun kedua itu di tahun keberapa ya itu Bapak ya? Iya, begini ceritanya. Kami sebelum berkunjung di sini, kita sudah mengadakan pertemuan beberapa dari pengurus PDM yang akan mendirikan SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura. Kemudian beliau sebagai kepala sekolah Muhammadiyah Apipura, sebagai induk dari SD Muhammadiyah Program Khusus, mengizinkan untuk mendirikan kembali salah satu SD Muhammadiyah di Kota Jayapura, karena notabene peserta didik yang dari SD Muhammadiyah ini tidak menampung, artinya menolak, dan tidak gedung sudah tidak memenuhi untuk sampai 4-5 kelas. Kemudian kita bersepakat untuk mendirikan SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura. Kenapa program khusus?
karena kita mengacu ingin belajar dari SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Akhirnya satu rujukan untuk belajar. Disinilah kami bisa minta izin, menyurat, kemudian diizinkan, dan kami pertama kali itu ibaratnya magang. Itu ada 2 bulan di sini. 2 bulan. Itu tahun berapa ya itu Bapak? Tahun 2018. 2018 tahun pertama kunjungan. Tahun pertama 2018 dengan 2 guru. Kalau itu sebagai calon guru SD Muhammadiyah program khusus. Jadi belum berdiri. Kemudian setelah itu kembali ke sana diproses. Kemudian belum terrealisasi, kami sebagai juga anggota PDM di sana, ya artinya ditugasi untuk kembali menindaklanjuti dari kunjungan pertama. Kemudian kunjungan yang kedua ini hanya 2 pekan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah kami sudah mendapatkan ilmu dari SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Walaupun sedikit kami dapatkan, dan ini kami bawa ke sana, dan alhamdulillah dari sana kita bisa membuka kelas khusus di SD Muhammadiyah Habibura Kota Jayapura. Dan kebetulan waktu itu memang ada rehab untuk bangun gedungnya. Nah, dengan itulah maka bisa membuat satu kelas khusus SD Muhammadiyah, itu program khususnya itu kelas khusus. Dan mungkin tambahan dari beliau sebagai kepala sekolah induk dari SD Muhammadiyah program khusus Kota Jayapura, ini ada tambahan. Silakan Pak. Ya, kayak tadi baru sampai kunjungan yang kedua tadi ya Bapak, 2 minggu ya. Jadi kunjungan yang ketiga. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau saya sudah 3 kali ini, mungkin yang pertama itu tahun 2013. Tahun 2013 itu kita anggota PDM mengajak guru di amal usaha, ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu yang kita ajak itu 2 guru. Seperti itu. Tujuannya ya ke SDPK, karena beberapa tingkatan, maka kita agak cepat, tidak selama ini, karena nanti ke SMA, ke SMP, jadi sama-sama semua seperti itu. Kalau yang kunjungan yang kedua itu tahun 2017 di akhir 2000, di awal 18 itu ke sini. Memang saya sudah menjadi kepala sekolah itu, saya bawa teman-teman sekitar 20 itu. Jadi memang betul ke sini teman-teman menyaksikan untuk pembelajarannya, ya kita udah bagi-bagi istilahnya, bagian ini kamu nanti bisa menanyakan masing-masing. Dan hari yang ketiga kunjungannya ya pas kegiatan momen muktamar, kita sekalian jalan supaya ada yang dibawa, biarpun hasil muktamar kita bawa, hasil juga dari sekolah kita bawa. Dari kunjungan ke kunjungan tadi saya melihat tuh setiap itu perubahannya sudah luar biasa, pasti ada perubahan. Termasuk yang terakhir saya sudah berubah, artinya di situ untuk kita mengunjungi di SDPK itu, dengan setiap kita kesini ada perubahan, bahkan nanti keberapa lagi perubahannya selalu cepat, dan kita mungkin di sana belum berbenah, artinya yang apa kita dapat dari sini belum terlaksana, mungkin di sini sudah berubah lagi. Seperti itu Ibu. Iya, baik Sobat PK. Jadi untuk tamu kita kali ini yaitu ada Bapak Wiji. Nah, Bapak Wiji ini merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah Habibura. Nah, Sobat PK, SD Muhammadiyah Habibura ini ya bisa kita katakan merupakan sekolah yang besar seperti itu. Jadi memang banyak sekali murid yang masuk ke
sekolah SD Muhammadiyah AB Pura. Nah, dikarenakan memang daya tampungnya memang tidak memenuhi seperti itu, kemudian dari pengembang SD Muhammadiyah AB Pura ini kemudian berinisiatif untuk membuka sekolah yang baru, ya, kemudian yang dikepala sekolahi oleh Bapak Suroso sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah program khusus Jayapura, Kota Jayapura, seperti itu. Nah, ini memang untuk backgroundnya memang hampir sama dengan SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat nih ya Sobat PK. Jadi untuk di tahun 2000 itu SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat itu masih menjadi satu dengan SD Muhammadiyah Ketelan, seperti itu selama sampai tahun 2003. Nah, di tahun 2003 itu kita sudah mulai pindah gedung ya di daerah Kota Barat ini, kemudian menjadi SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Jadi backgroundnya itu hampir sama ya, backgroundnya hampir sama dengan kondisi SD Muhammadiyah PK seperti itu. Nah, ini Bapak, jadi untuk alasan mengapa berkunjung ke SD Muhammadiyah PK ya itu tadi ya, karena memang sama-sama latar belakangnya, sama-sama backgroundnya seperti itu ya Bapak. Iya, betul. Ya, bahkan mengambil PK-nya itu dari inspirasi SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Jadi dari pengurus BDM kita mengacu, kita meniru dari apa program yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Sehingga dengan berjalannya waktu selama 2 tahun itu masih bergabung dengan SD Muhammadiyah AB Pura yang namanya masih kelas khusus karena belum punya gedung dan masih bergabung. Kemudian seiring itu adanya pandemi yang cukup ya memakan waktu yang cukup lama dan kemudian operasionalnya juga sudah berbeda dari offline-nya itu. Kemudian kita saat itulah ada kesempatan untuk pindah gedung itu. Pindah gedung, kemudian SD Muhammadiyah AB Pura pindah di gedung baru. Gedung yang lama itu diizinkan, diserahkan ya atas nama PDM Jayapura, ditempati oleh SD Muhammadiyah program khusus Kota Jayapura. Dan akhirnya dengan berjalan waktu kami diberi amanah sebagai kepala sekolah, kami berusaha baik itu izin operasionalnya, kemudian NPSN-nya kita urus semua, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik dan sudah beroperasional dengan ada izin belajar, izin operasional sekolah, bahkan dari satu pintu dari pemerintahan, dan alhamdulillah sudah juga dapat sertifikat izin belajar dari Dedasmas PP dari Muhammadiyah itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah beroperasional dengan baik, dan tenaga pendidiknya yang kami banggakan, dan kami juga senantiasa menghubungi untuk penguatan branding kita adalah Tahfiz. Maka kita ambil dari teman-teman yang sudah selesai lulus di Pondok Sobron Solo, kita ambil, kita tarik ke sana. Alhamdulillah ada 3, dan yang pertama sudah menyatu karena sudah menikah di sana. Alhamdulillah sudah dikaruniai 1 anak, dan mudah-mudahan yang kedua ini teman-teman Ustadz yang kedua ini juga bisa kecantol di sana dan bisa bertahan ya di sana. Tidak pindah seperti itu ya. Itu. Karena kita kesusahan kita mencari guru. Ya, cari guru-guru yang brandingnya mentahfiz Al-Qur'an, kemudian juga pendalaman al-Islamnya itu. Benar sekali Bapak. Karena memang sekarang orang tua murid memang ketika menyekolahkan putra-putrinya itu lebih yang dititik beratkan tuh di bagian tahfidz seperti itu. Karena apalagi sekarang sudah tidak ada ujian nasional itu ya Bapak ya. Jadi lebih tahfidznya yang ingin diunggulkan. Tadi Bapak Wiji tadi menyampaikan, jadi sudah 3 kali berkunjung. Untuk tahun pertama sudah dapat ilmu, kemudian diterapkan, kemudian tahun kedua dapat lagi diterapkan, tahun ketiga atau mungkin nanti bisa ada tahun keempat dan sebagainya. Itu saya penasaran. Jadi sebenarnya untuk ilmu yang sudah didapat atau yang sudah dari SD Muhammadiyah PK kemudian dibawa ke sana itu yang apa Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Makasih. Jadi ya selama
saya mengajak atau saya sendiri waktu itu saya sampaikan ya, yang pertama ya mungkin diterima dengan teman-teman, tapi saya juga penasaran karena sendiri untuk bukan bilang omong kosong saja, maka hari yang kesini yang kedua itu memang betul saya ajak ya, tidak semua karena kita 34 guru itu kemarin, tapi yang kita bahas sekitar 10 atau 12, dan memang betul-betul suruh menyaksikan sendiri apa yang saya omongkan pertama itu ya, paling tidak supaya ibu guru tadi ya enggak saya bilang omong kosong, memang seperti itu supaya nanti digarap untuk SD yang reguler di sana itu, SD biasa seperti itu. Yang jelas ya kita sudah berusaha yang bisa kita contoh ya selama mungkin pembelajaran termasuk penyambutan siswa tadi ya, seperti itu Bu. Jadi artinya belum bisa mencontoh semuanya lah, nanti masih ya bertahap seperti itu. Memang guru kita latar belakangnya masih ya tidak sama, artinya bukan semua pengajar di sana dari kalangan Muhammadiyah ya, kita maka perlu rangkul ibu-ibu atau bapak ibu guru itu yang memang tidak sepaham dengan kita, maka supaya ya dia paham kalau kita ajak sama-sama seperti itu. Jadi baik Bapak. Baik, kemudian untuk saya penasaran untuk kondisi SD Muhammadiyah baik dari SD program khusus maupun dari SD Muhammadiyah AB Pura itu seperti apa, barangkali dari kondisi siswa, kemudian kondisi guru, kondisi lingkungannya, barangkali suasananya seperti barangkali bisa diceritakan, karena sobat PK tentunya juga pengen tahu ya, karena saya sendiri juga belum pernah ke sana sobat PK ya. Barangkali bisa diceritakan Bapak. Pak dulu itu saya. Baik, terima kasih sebagai adik dari SD Muhammadiyah AB Pura, karena ya kita dari bibit pengembangan dari SD Muhammadiyah AB Pura. Alhamdulillah mulai tahun 2018 kita sudah membuka kelas khusus. Kemudian tahun 2000 kita sudah sudah mendapatkan izin operasional sekolah. Kemudian dengan berjalannya waktu pada masa pandemi itu, tapi sebelum kelas khusus itu kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat, ini loh sekolah yang berbranding tahfiz untuk putra putri bapak ibu sekalian, untuk kita sama-sama mari kita buat anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian dengan itu dan dibarengi dengan informasi yang baik melalui media elektronik, media seperti brosur dan sebagainya. Kemudian tahun 2021 itu kita sudah bisa membuka 2 kelas. Jadi pertama kita masih 1 kelas khusus, itu sekarang sudah kelas sendiri, kita sudah membuat bisa menerima 2 kelas. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 6 mau masuk tahun keempat sudah akan meluluskan pertama kali. Dan untuk tenaga pendidiknya alhamdulillah kita juga di backing dengan mendapatkan dari SD Pondok Sobron, kemudian dari Uncen, dari PGS itu. Tapi sebelum masuk itu ada namanya wawancara. Jadi bisa mengaji nggak dulu itu gurunya diwawancara seperti itu dan dikembangkan. Jadi di SD Muhammadiyah program khusus Kota Jayapura ini setiap guru harus punya baca Al-Qur'annya tartil, kemudian punya hafalan. Karena setiap pagi pembiasaannya adalah mengaji ya, tahsin dan tahfizul Quran kepada anak-anak kita. Kemudian setiap 1 pekan sekali ada semacam TOT ya, trainer of trainer untuk guru-guru yang akan mengajar itu diberikan bekal dan setoran hafalan juga sama-sama, setoran hafalan kepada ini sehingga hafalannya makin bertambah. Dan alhamdulillah dari
22 tenaga pendidik ustadz-ustadzah 22, ini ya. 20 masih energik, masih muda semua. Oh, rata-rata usia berapa itu Bapak ya? Masih 25. Fresh graduate. Iya, masih semangat. Jadi IT-nya juga dapat, kemudian semangat visi misinya ada. Kalau yang tua ini mungkin pengalaman, tapi yang muda-muda ini punya masa depan, visi misi. Jadi itu untuk pengembangan ke depan. Iya. Harapan kita SD Muhammadiyah Program Kota Jayapura ini mengacu kepada SD Muhammadiyah Program Kota Barat maju dan terus maju. Ya, maju dan terus maju. Iya, Baik. itu. Untuk target hafalan sendiri Bapak, untuk SD Muhammadiyah Program Khusus ini target hafalannya siswa lulus nanti hafal berapa juz itu? Apakah sudah ada targetnya? Targetnya untuk kelas selesai tamat dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura itu 3 juz. Luar Juz biasa 29, ya, 3 juz. juz 30, juz 29 dan juz 1. Tapi yang juz 1 ini boleh dilanjutkan juz 28. 28. Jadi tidak ini. Jadi alhamdulillah kita sudah 4 kali mewisuda anak-anak kita yang sudah selesai juz 30, juz 29 dan juz 1 itu. Oh ya, ini hampir sama sebenarnya dengan SD Muhammadiyah PK. Kalau kami 28, 29, 30 bukan juz, bukan yang beda juz 1 itu tadi Bapak ya. Seperti apa hampir sama. Kalau dari AB Pura Bapak, kondisinya sekolahnya seperti apa? Siswa, gurunya, suasananya di sekolah itu seperti apa? Antara siswa dengan guru seperti itu dan siswa dengan teman seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk di program SD yang reguler atau biasa untuk guru dan siswa ya, untuk kegiatannya terjalin baik, artinya untuk pembelajarannya atau mungkin ekskulnya seperti itu. Dan untuk SD Muhammadiyah AB Pura itu yang sudah hampir sama dengan yang di PK yang umumnya ya, yang khususnya memang kalau di SD PK tadi 3 juz, kalau yang SD reguler itu 1 juz 30 itu minimal. Ya kalau guru-gurunya ya harus juga minimal baca Qur'annya dapat atau bisa. Memang mungkin hafalannya belum ada atau mungkin juga sudah ada, tapi tidak seperti yang di SDPK. Memang kalau di SDPK yang direkrut harus memang memenuhi persyaratan. Sedangkan SD reguler pun masuk juga kita ada namanya tes, itu juga sama, setidak seketat di SDPK-nya tadi seperti itu. Ya, baik Bapak, ini dari tadi kan kita membahas tentang kunjungan-kunjungan ya. Ini mungkin ini di luar dari tadi. Sebenarnya sudah cukup ya saya bahas tentang kunjungan-kunjungan itu. Nah, ini saya penasaran ini Bapak ya, karena kan Bapak datang dari jauh dari Kota Jayapura. Mungkin bisa diceritakan ini refleksi sebentar lah Bapak. Jadi perjalanan dari Jayapura ke Kota Solo itu mungkin lamanya perjalanan, transit sempat di mana, mungkin bisa diceritakan Bapak. Oke, sebelum kita menceritakan itu, terus kita tetap walaupun kita bernuansa sekolah dari Islami dan Papua itu mayoritas ya kita mayoritasnya itu dari non Muslim, tapi dengan kearifan lokal kita tetap mengacu pada dari budaya-budaya dari Papua, sehingga datang ke sini yang pertama yang kita bawakan untuk Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat itu khas asli Oh iya, tadi saya lihat itu. Kayak topi seperti itu ya Pak. Dengan noken yang sebagai sudah menjadi budaya di Jayapura, di Papua. Dan sudah mendunia kan, itu sudah masuk di warisan budaya internasional UNESCO ya. Itu sudah itu. Sehingga tidak dibawa tadi Bapak nggak ditunjukkan. Sehingga dari perjalanan kami di sini ini, kenapa saya harus membawa teman-teman 5 guru ini, dan notabene-nya ya memang perjalanannya cukup jauh dan makan biaya cukup banyak. Tapi karena pengen menggali ilmu,
pengen mencari pengalaman, ibaratnya begini, kalau kita di dalam rumah saja nggak tahu kita rumah kita miring atau tidak ya. Tetapi kita sudah keluar, kita lihat keluar, oh ternyata rumah kita ini sudah miring. Hari sama-sama kita perbaiki. Ya, jadi mulai dari Jayapura kita hari Kamis hari Kamis itu tanggal 17 pukul 11.30 kita sudah mulai masuk di bandara, dan 12.30 kita sudah terbang. Namun sampai di Makassar dapat delay 5 jam. Sehingga lama sampai di Solo jam 2 dini hari Jumat dini hari itu. Kemudian hari Jumatnya teman-teman yang kami berdua ini sebagai utusan peserta muktamar, jadi masuk di hotel di penginapan Aston. Kemudian teman-teman guru ya ustadz-ustadzah ini bisa untuk mencari pengalaman mungkin atau pameran-pameran yang ada di menjelang muktamar pembukaan itu. Kemudian setelah itu hari pembukaan, alhamdulillah bisa menyaksikan yang luar biasa penyambutan dan semuanya, bisa ukhuwah dalam keadaan muktamar. Jadi kesempatan kita datang ini yaitu pertama muktamar, kedua untuk menambah ilmu. Untuk pengalaman dari Sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura. Ya, rasanya walaupun demikian nggak capek karena gembira terus ya. Jadwalnya padat ya Bapak ya. Di Solo gitu. Jalin ukhuwah. Ya. Baik Bapak, ini yang terakhir ini Bapak ya, ini harapan kunjungan ke SD Muhammadiyah PK ini apa, ini Bapak bisa disampaikan dari Bapak Wiji atau Bapak Suroso, monggo. Baik, tujuan kami yang pertama harapan kami untuk SD kita ada program khusus Kota Jayapura ini. Yang pertama untuk menindaklanjuti ilmu-ilmu yang dapat dari SDPK yang tahun 2018. Kemudian yang ketiga ini ya menambah hal-hal yang masih kurang karena masih yang belum kita jalankan program-program itu, dan ternyata sudah terbang lebih tinggi lagi ya, kita harus ikut posisi yang dengan kondisi yang kita masih baru, kita perbaiki dan alhamdulillah bisa mengajak teman-teman langsung melihat langsung, ya mengamati, kemudian ya mudah-mudahan bisa diamalkan di sana, terapkan di sana dengan baik. Dan harapan kami dengan adanya kunjungan ini, Sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura tambah lebih baik, dan mohon doanya mudah-mudahan menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang menjadi masyarakat yang di sana, terutama masyarakat anak-anak yang ingin mensekolahkan ke Sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus. Dan mulai nuansa mengenalkan ini sudah perkenalan ini sudah mulai terkenal di Kota Jayapura, karena dengan jalan 4 tahun ini kami melalui YouTube, melalui FB, dan sekarang sudah buka lagi website website, dan ini lebih jadi kita belum katakanlah belum menerima pendaftaran siswa baru, tapi sudah ada yang datang ini. Dan apalagi ini ada inspirasi dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat gitu. Jadi itu ya harapan kami, mohon doanya mudah-mudahan jalannya waktu tahun depan kami insya Allah sudah meluluskan 1 dan bisa masuk ikut akreditasi sekolah. Jadi sementara ini belum bisa karena salah satu syaratnya harus meluluskan 1 kali. Gitu. Baik Bapak, ini saya ingin ini Bapak, 1 kata untuk SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat setelah Bapak berkunjung ke sini, itu kira 1 kata aja Bapak, apa Bapak? Hebat. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak untuk sanjungannya di SD kali. Baik, terima kasih kepada Bapak Suroso dan juga Bapak Wiji yang sudah berkunjung ke SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat dan sudah berkunjung ke studio podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi mungkin Bapak di lain waktu seperti itu. Terima kasih.
Alhamdulillah bisa kembali lagi. Baik Sobat PK dimanapun Anda berada, tuntas sudah perbincangan saya dengan Bapak Suroso dan juga Bapak Wiji dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Jayapura dan juga SD Muhammadiyah AB Pura. Nah, kita berharap ya Sobat PK semuanya, semoga ukhuwah yang terjalin di antara SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat ataupun dengan Kota Jayapura ataupun dengan Kota AB Pura ini ya, semoga bisa terjalin. Dan terima kasih Sobat PK sudah menyaksikan podcast kita untuk edisi kali ini. Sampai berjumpa kembali di Serambi Kota Barat Podcast dengan program-program acara yang lebih menarik tentunya. Dan saya di sini Ana Azlina, kemudian ada Bapak Suroso, ada Bapak Wiji. Mohon pamit dari studio podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.